Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita bisa berkumpul di sini hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ketua RW Bapak Udi Mauludi, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu RW 09 dan para hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Salwa, saya Oci sebagai pembawa acara untuk membantu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Kesar Putra Biditio. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak RW 09 Bapak Udi Mauladi beserta staf dan DKM Masjid Baitur Rahman beserta staf. Kami di sini mengucapkan baik terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah hadir meluangkan waktu untuk hadir di perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk menyelenggarakan acara Nabi Maulid Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kami juga panitia ingin meminta maaf jika ada kekurangan dari segi pelayanan, segi masukan dan lainnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan rawi yang akan dipimpin oleh Ustadz Abbas dan Ibu-ibu Majelis Baitur Rahman. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Tahirah Mahathir Mu'minin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wa Aisyah Tabila wa Sayyidatina Fatimah Al-Zahra wa Hasan wa Husain wa Jami. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muhajir Qulullah Ahmad bin Isa wa Sinan Fakihan Muqaddam Muhammad bin Al-Bahar wa Musul wa Qurhid. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Imam Abdul Rahman Adika Al-Masuri Mu'afirin Sumaidan Nabi Awliya wa Syahadai wa Salihi wa Imati Rasidin Majam Sufiat yang makan Masyarakat Ardi ila Mabirdiha Sumaidan Nabi khususan Akhina Akhliya bin Malalu abina wa abina Malalu abina wa ahmatina wa jadadina Ajma'in minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah al-karim yaghfir lahum wa yarhamhum bi'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ala kunyatin an Allah yaqdi hajatina wa yaqbalu da'awatina wa yasruhu sudurana wa yasiru umurana fid din wa dunya wal akhirah wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allah ya Rabbi salli Allah ya Rabbi Allah ya Rabbi salli ala Muhammad.
Baik, hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara berikutnya yaitu tausiah sekaligus doa. Untuk itu, mari kita dengarkan dengan seksama tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Basuki Rahman LCMPD. Kepadanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi zaman akhir wa ummatihi Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa azim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua IKF Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman ya. Karena ada Baitur Rahim, ada Baitur Rahman. Salam. Dan seluruh pengurusnya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah dalam memakmurkan masjid. Yang saya hormati panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Baitur Rahman dan seluruh jajaran pengurus panitia, para ketua-ketua majelis taklim, para asatiz, alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya disehatkan Allah dan tanpa mengurangi rasa taklim saya, semuanya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu majelis taklim, apa nama majelisnya di sini? Baik. Ini yang pakai seragam sama ibu-ibu majelis taklimnya juga. Bapak-bapak majelis jagungan dari Villa Nusa Indah, majelis Zikul Ghafirin, dan seluruh para undangan yang hadir pada pagi hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah-langkah kita. Karena hidup kalau sudah diberkahi Allah itu nikmatnya tidak terhingga, Bapak Ibu. Saya baru nyampe, duduk belum ada 10 menit langsung disuruh diri saya. Tadi saya mau datang pagi, Bu, Pak. Saya mau datang jam 8 karena acaranya katanya jam 8. Tapi kata panitia siang aja. Soalnya biasanya ngaret. Ya. Padahal saya nggak pengen begitu. Kalau saya nggak pengennya, ya pokoknya jadwal jam 8, saya datang jam 8. Mau ada mau nggak ada, ya saya penting duduk di sini jam 8. Tapi karena perintah dari panitia, ya saya ikutin. Ya. Alhamdulillah saya tiba di sini setelah berapa lama, Pak? Saya terakhir di sini. Alhamdulillah bisa hadir lagi dan banyak perubahan ya. Alhamdulillah tambah terang, tambah nikmat. Semoga ini juga tercurah kelapangan hati kita, kenikmatan batiniah kita, khususnya saat ini kita berada di bulan Sya'ban yang semakin dekat dengan bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Benar nggak, Bu? Benar nggak nunggu Ramadan? Apa yang ditunggu? Ramadan itu apa yang ditunggu sih? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Berarti kita berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Apa yang diharapkan? Ibadah. Benar ibadah. Atau jangan-jangan ibadah cuma di mulut doang. Niatnya mau ibadah, tapi begitu masuk Ramadan ibadahnya sama mikirin perutnya, banyakan mikirin perutnya. Karena habis subuh jam 9, jam 10, jam 11 udah mikirin buat masak bukaan apa nih. Apalagi sudah mau masuk 10 terakhir Ramadan. Yang disiapin apa, Bu? Ya Pak, dengar Pak. Ini Ibu yang ngomong nih. Kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, yang disiapin apa? Ya. Setuju nggak Pak? Para bersyukur, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih dikumpulkan di majelis ini. Ya. Kita masih dipersatukan Allah untuk duduk bersama di majelis ilmu, di tempat yang mulia, di rumah Allah, untuk bersama-sama kita mengaji dan mengkaji satu hal. Makanya kemarin diminta memang sama panitia, saya bilang kalau Isra Mi'raj itu udah biasa, Bu, tiap kali ada dari sini. Ada di kampung-kampung sono-sono di luar pun ada ini semua. Ya. Tapi apa hikmah Isra Mi'raj yang paling utama? Kadang-kadang gak nyambung sama akal kita. Karena apa? Keseringan diadain, keseringan hadir, tapi ketika hadir tidak diniatkan, ya Allah saya mau hadir ke majelis Isra Mi'raj, ke majelis Maulid, ke majelis Muharram, ke majelis subuh. Tujuannya ya Allah supaya saya dapat ilmu yang manfaat, dan ilmu yang saya pakai nanti bermanfaat untuk orang-orang sekeliling saya. Itu belum dilihatin begitu. Maka akhirnya apa? Ketika sudah lewat acara, ya udah muak. Kayak air mendidih nggak dimati-matiin, kompornya tuh habis. Itulah kita. Makanya saya kepengen ayo Bismillah mengawali penyampaian ini. Saya kepengen kita satukan hati kita fokuskan hati dan pikiran kita, supaya apa yang disampaikan ini bermanfaat, nggak hanya lewat secara begitu aja. Seperti apa ya, menggugurkan sebuah kewajiban program dari DKM masjid, enggak. Saya kepengen semua di sini ilmu manfaat nanti. Ya, makanya saya nggak mau bahas banyak-banyak, karena kalau Maulid ibu bapak udah tahu. Maulid itu apa sih? Apa? Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjid Al-Aqsa ke, udah tahu semua. Iya, kan udah tahu semua. Naik apa gitu? Udah tahu. Iya.
Berarti kalau mau dibahas Isra Mi'raj apa lagi? Sekarang kita kaji yang lebih dalam. Yaitu apa? Ada kuat, foto saya gede banget ini. Hadiah terindah umat Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj ini adalah wujud dari kecintaan Allah, kecintaan Sang Pencipta kepada yang diciptakan. Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun berapa, Bu? 10 Hijriah. Yang mana pada tahun ke-10 Hijriah ini Rasulullah SAW itu sedang dapat musibah yang besar, lagi dapat kesedihan yang mendalam. Beliau ditinggal istrinya Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin, meninggal. Ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, yang mana pamannya adalah tameng yang bisa membackup Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Secara keteladanan, secara keberanian Rasulullah bisa dakwah sana, bisa dakwah sini. Kenapa? Di backup oleh pamannya. Ketika Khadijah Al-Kubra wafat, istri beliau yang tercinta bukan hanya kehilangan jasadnya, tapi ruhnya, bahkan hartanya kehilangan. Kenapa? Yang selama ini membackup daripada harta, kekuatan secara materi Sayyidina Muhammad SAW dalam dakwah, dalam perjuangannya adalah Khadijah Al-Kubra. Jadi tahun ke-10 itu Rasulullah itu lagi terpuruk banget. Kalau ibaratnya ibu sekarang, bapak sekarang ini punya utang banyak, udah punya utang banyak, dikasih penyakit, keluarga ada yang mati, udah gitu ditambah lagi rumah kebakaran, ditambah lagi penagih utang pada datang. Itu bertubi-tubi begitu. Rasulullah bukan itu. Rasulullah lebih hebat lagi, dahsyat kesedihannya. Karena apa? Ditinggal oleh orang-orang tercinta, diibaratkan oleh Rasulullah kedua orang ini, Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan Abi Thalib. Dua-duanya ini adalah sayap kanan kirinya Rasulullah yang bisa mengangkat Rasulullah dalam berdakwah. Ini dua-duanya hilang. Rasulullah SAW ketika wafat, pada saat itulah Rasulullah bersanding di hadapan Allah, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wafatnya Rasulullah itu mungkin sekelilingnya saat itu sedih karena ditinggal Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tiada. Terlebih lagi putri beliau Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha itu sedih banget ketika ayahnya wafat. Sahabat-sahabat yang ditinggalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, semuanya bersedih. Tapi ternyata Rasulullah SAW menyampaikan pesan sebelum wafat. Wahai sahabat-sahabatku, sampaikan kepada umatku, sesungguhnya ketika aku wafat, maka aku berada di sebelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika umatku berdosa, aku langsung memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, si fulan dosa, ampuni. Enak gak Bu gitu Bu? Ya Allah, umatku itu lagi dosa, ampuni ya Allah. Karena apa? Allah ketika Rasulullah ketika wafat lebih dekat posisinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percaya nggak kalau syafaat Rasulullah itu turun mulai kita sekarang masih di dunia Bu? Yang kita tahu apa? Syafaat Rasulullah itu adanya di mana Bu? Pada hari apa? Hari kiamat. Nah di mana itu? Syafaat Rasulullah kan terkenal begitu, ya kan? Semoga ini kalau imam-imam di masjid-masjid sana, semoga kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat, gitu kan? Ya. Ternyata enggak. Syafaat Rasulullah itu sudah ada ketika kita di dunia ini Bu. Contohnya apa? Allah yang masih menutupi aib-aib kita. Ini adalah syafaat Rasulullah SAW. Jadi aib kita ini masih ditutupin sama Allah. Itulah syafaat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu selalu meminta doa. Ya Allah, itu hambaku bermaksiat, umatku bermaksiat, tolong ya Allah ampuni. Akhirnya Allah nurut. Kenapa? Karena Rasulullah ini yang paling dikasihi, Nabi Muhammad yang paling dicintai. Kalau nggak dikasih, kalau nggak paling dicintai, nggak mungkin Rasulullah itu dimi'rajkan oleh Allah.
Karena yang paling disayang, yang paling dicinta, yang paling dimuliakan disebut sebagai khairul khalqillah, ciptaan Allah yang terbaik, maka pada saat itu juga diijabah doanya. Ketika kita bermaksiat, Rasulullah minta maaf kepada Allah supaya umatnya yang bermaksiat itu dimaafkan, diampuni, ditutupi aibnya. Bu, ini ulama-ulama tasawuf mengatakan, seandainya Allah itu membuka aib kita, Bu, ini setiap pori-pori, tahu pori-pori? Setiap pori-pori kita ini keluar ular. Itu aib diri kita pribadi. Tapi Allah masih nutupin aib kita, Bu. Allah masih nutupin berkat permohonan Rasulullah. Disitulah syafaat Rasulullah. Maka pada saat kita ini sedang keren begini, Allah buka, nggak tahu ya semua keluar dari pori-pori kita itu adalah ulang-ulang yang menjijikan. Itulah aib kita. Karena kita kebanyakan maksiatnya, Bu. Pak, kita banyak maksiat. Bener nggak? Hah? Bener nggak banyak maksiat? Banyak banget. Makanya saya selalu perintahkan ke jamaah jagongan dulu. Ayo sholat tobat sepertiga malam. Sholat tobat, sholat hajat, sholat tobat, sholat hajat. Banyakin sholat tobat. Kenapa? Supaya kita itu benar-benar dibersihkan Allah, dijaga Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah buka aib kita, Allah sudah bongkar rahasia yang sebenarnya dalam diri kita, itu kita itu sangat-sangat menjijikkan. Aib kita ini banyak banget, Bu. Dosa yang gede, yang kecil, dosa yang terang-terangan, yang ngumpet-ngumpet, yang sembunyi-sembunyi, yang anak sama suami kita nggak tahu, yang anak sama istri kita nggak tahu, Mak. Itu dosa. Dan semuanya ditutupi oleh Allah aib kita. Doanya Rasulullah, Allahumma astur aib ummati. Ya Allah, tutup tuh aib umat-umatku ya Allah. Karena umat mereka tuh, karena aib mereka tuh banyak banget, busuk banget mereka hatinya. Ya. Ini paling gampang, Bu. Ibu datang ke acara majelis,